Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang warganet, kembali lagi di bersama gua Vito dari Warga Hobis. Buat yang belum tahu, itu apa? Itu adalah singkatan dari obrolan Warga Hobis, sebuah podcast di mana kita ngumpulin narasumber-narasumber dari akademisi, dari praktisi, dari teman-teman komunitas, dari desainer, dari teman-teman yang emang senang hobi tabletop game buat ngobrol-ngobrol bareng gitu. Nah, alhamdulillahnya kali ini gua lagi ada di kampus ITB atau Institut Teknologi Bandung, mantan kampus gua juga gitu. Dan gua lagi di acara event yang namanya dkv.ip 2024. Apa sih dkv.ip 2024? Jadi acara ini adalah acara pameran karya board game para mahasiswa-mahasiswi dari jurusan DKV ITB dari angkatan tahun 2020. Kelas 2020 sampai kelas 2024 gitu. Nah, bersama dengan gua kebetulan ada ketua panitia sekaligus dosen untuk kelas board game. Ya, Pak Alfa, salam kenal. Salam. Terus di sebelah Pak Alfa ada ketua API BGI. API BGI itu singkatan dari Asosiasi Penggiat Industri Board Game Indonesia, Mas Wira. Mas Wira, welcome. Nah, kita bertiga bakal ngobrol banyak seputar acara ini gitu. Nah, itu langsung aja. Yang pertama mungkin bisa kenalin dulu dari Pak Alfa buat yang belum tahu siapa Pak Alfa. Oke. Bangga. Oke, salam kenal, saya Alvano Skolanzani Mansur, salah satu dosen di program studi Desain Komunikasi Visual ITB. Agak berantakan ilmu saya, maaf saya. S1 saya arsitektur, S2 saya magister manajemen, S3 baru ilmu seni dan desain. Kemudian kecemplung di DKV sejak 2001 dan sejak tahun 2020 saya pegang mengampu mata kuliah papan permainan atau board game. Itu adalah mata kuliah pilihan di luar beberapa mata kuliah lain seperti komik, manajemen dan studio. Nah, mata kuliah ini adalah mata kuliah pilihan yang mulai dibuka tahun 2020 sejak diperkenalkan kurikulum barunya adalah tahun 2019. Jadi berarti pas pandemi ya, Pak? Iya, betul. 2019 ketok palu, 2020 dilaksanakan, langsung libur. Oke. Agak kok libur? Libur ya? Gimana ya? Karena kan judulnya papan permainan. Sedangkan itu analog gitu ya. Aduh. Ya, anyway, ya. Yang menariknya adalah kuliah pertama setengah jalan sudah jadi prototipe, setengah jalan berikutnya jadi PNP ya. Play. Ya. Ya itu nuhun Pak sedikit introductory-nya. Terus Mas Wira, Bangga, silakan perkenalan diri. Salam kenal, saya Wira Dilon. Saya yang salah jurusan mungkin dulu teknik lingkungan. Gitu. Okay. Terus climate change gitu, Master of Climate Change. Terus tapi demen bikin board game. Okay. Ya emang board game pertama gue yang publish juga akhirnya sebenarnya about climate change juga kebetulan. Tapi mungkin teman-teman lebih kenalnya Superfoods gitu. Board game yang lebih receh tapi lebih lucu lah ya. Dan kebetulan sekarang jadi baru setahun nih jadi ketua asosiasi gitu. Semoga bisa mendorong perboard gamean Indonesia biar lebih meluas. Kemarin tadi di belakang layar Mas Wira cerita kalau pengennya nyalek cuma duitnya gak ada habis buat beli board game gitu. Jadi ya udahlah. Jadi ketua asosiasi dulu aja. Buat bikin lebih banyak duit buat bikin board game daripada buat beli board game. Mungkin lu punya lebih banyak board game dari gua. Iya. Buat bikin berarti. Iya, buat bikin. Ya. Kalau detailnya kenapa harus butuh banyak duit buat bikin nanti kita ngobrolin. Ya. Jadi Pak Alfa, Mas Wira, nuhun waktunya buat ngobrol-ngobrol di sini. Yang paling awal sebenarnya, yang gue penasaran adalah dkv.ip. Ini teh acara naon gitu, acara apa gitu? Saya cerita ide dasarnya dulu ya. Mangga. Ide dasarnya adalah mahasiswa DKV itu butuh momen untuk jualan karya. Itu yang pertama. Kedua, saya punya modus untuk mempublikasikan ide game yang sifatnya generik yang bisa dipakai untuk aktivasi IP. Oke. Nah, ketemu tuh masa UTS. Iya. Karena di FSRD UTS itu kalau nggak take home exam, take home project. Biasanya. Jadi waktunya kosong.
kita rancang momennya, kemudian jadi UTS-nya adalah presentasi atau menunjukkan test play-nya kelas board game sambil showcase board game yang sudah dibuat dari tahun-tahun sebelumnya. Oke. Plus ya itu membuat monetisasinya anak-anak jalan di sebelah dengan art market-nya. Jadi karyanya itu nyata bisa dijual. Betul sekali. Jadi goalsnya cuan sebenarnya. Itu Goalsnya cuan. DKV cuan. the big push. Nggak, IP-nya itu berarti intellectual property. Intellectual property. Oh. Nah, si pameran ini atau event ini dari tahun lalu juga udah ada? Belum. Atau Baru tahun ini karena tahun lalu sebenarnya masih hybrid kuliahnya. Oh, tahun lalu masih ada? Masih hybrid. Jadi sudah mulai fisikal tapi kita tidak boleh bikin event yang cukup besar di mana orang-orang ngumpul. Oke. Karena kan kuliahnya sebenarnya di semester genap. Jadi dari bulan Januari atau Februari sampai bulan Mei. Nah, 2023 itu kan baru mulai kembali ke kampus aktivitasnya. Jadi perdana ya? Ini perdana. Dan berlangsung tiap tahun annual. Amin. Makin Besar ya. bisa ngelawan event-event wibu di Uh, kota lain. Kalau saya konsepnya mungkin bukan melawan tapi memperkaya. Memperkaya. Mantap. Nice. Ya. Saya kalau melawan berarti harus ada yang menang, ada yang kalah. Sedangkan kalau cuan itu bukan menang kalah, Bareng-bareng. untung dan untung. Untung dan untung. Kalau eventnya lebih sedikit, nggak untung. Bapak buat warganet pada penasaran sebenarnya di acara ini si dkv.ip 2024 sama Dekapon itu kan berlangsung 2 hari ya, dari kemarin ini hari kedua. Teman. Ada apa aja sih sebenarnya? Oke. Event besarnya ada 2. Pertama DKV.ip adalah pameran sekaligus showcase dari karya-karya board game. Plus penawaran ada kita bukan open call untuk bikin mengaktifasi IP dalam sebuah game yang mekaniknya cukup generik. Oke. Yang pertama. Yang kedua, Dekakon itu adalah bagaimana mahasiswa yang tidak masuk dalam kelas board game itu bisa menunjukkan bahwa saya bikin karya loh, entah yang sifatnya fan art ataupun OC. Nah, yang OC ini yang sebenarnya nanti kita pengen tarik berpartisipasi di dkv.ip. Di dalam dkv.ip sendiri itu ada beberapa kegiatan atau beberapa mata acara. Kemarin kita sudah mengundang teman-teman dari SBM ITB. Mereka punya game lab di sana. Mereka nge-develop board game yang tujuannya adalah membangun literasi tentang manajemen dan keuangan. Membangun literasi tentang manajemen keuangan. Ya. Kemudian juga ada istilahnya presentasi tentang open call sendiri yang judulnya adalah kita beri nama Crossworlds. Jadi gimana IP tersebut bisa berinteraksi. Anggaplah ada yang bikin temanya Dungeon and Dragon melawan atau misalnya berhadapan berebut misi melawan anak SMA temanya. Ya. Karakter-karakter yang anak SMA. Oke. Mungkin aku akan tarik pertanyaannya adalah definisi crossworld itu apa? Apakah tema dalam pembuatan si board game harus 2 dunia jadi satu atau gimana? Oke. Temanya sendiri adalah interaksi antar dunia. Jadi anggaplah kita multiverse ya. Multiverse. Ada dunia. Kan kalau dunia cerita itu kan satu dunia sendiri. Kalau Marvel Cinematic Universe superheroes. Ya. Tapi ada yang bikin seri IP-nya adalah kucing dan anjing yang lucu. Itu kan satu world sendiri itu tentang dunia kucing dan dunia anjing. Bukan berarti mengumpat di sini ya. Kemudian ada yang temanya misalnya Dungeon and Dragon. Saya senang dengan tema-tema elf misalnya. Ada tuh kemarin yang bikin elf series ya. Oke, berarti kan dunianya dia elf. Tapi kalau hanya dunianya dia saja kita masukin kan nggak asik ya, monoton lah. Nah, bayangkan tiba-tiba dunia elf ketemu dengan dunia kucing dan anjing. Mereka rebutan untuk apa? Rebutan misalnya anggaplah misinya adalah membuat lansia bahagia. Kalau kucing dan anjing kan ya dengan berguling sedikit langsung. Tapi elf gimana ya? Iya, agak bingung elf gimana. Mungkin agak-agak sedikit mengarah ke yang tidak. Anyway, tapi ceritanya adalah kan misi itu harus berebut misi. Hanya kemudian mempunyai karakter yang berbeda. Anggaplah kalau misalnya attack-nya dari si kucing anjing itu disebut dengan cuteness gitu ya. Sedangkan kalau elf memang sifatnya adalah attack, defense, dan life. Jadi kalau kucing dan anjing mungkin cuteness, life, dan apa ya misalnya ya, running kan untuk kabur gitu ya. Nah itu hanya dibandingkan nilainya.
cuteness lawan attack. Siapapun yang kemudian kalau misalnya ternyata untuk membahagiakan lansia tersebut adalah membutuhkan cuteness yang tinggi, berarti yang attack-nya tinggi dan lebih tinggi daripada cuteness akan menang. Jadi Elf bisa menang di situ. Nah ini berlaku untuk si mahasiswa angkatan tahun baru atau seluruhnya si tema itu? Oke, untuk awalnya kita develop untuk kelas dulu, kelas board game. Oke. Ya. Tapi setelah acara ini sebenarnya kalau siapapun yang Pak, saya tertarik ikut dalam dunianya Crosswalk, boleh nggak? Boleh. Kita akan pandu. Untuk mendevelop set tersebut. Saya punya IP nih Pak misalnya. Saya punya IP tentang kue puding misalnya. Saya punya IP puding. Bisa nggak dijadiin game? Bisa. Atau apapun lah. Mungkin kemarin ada yang bikin tentang tukang pos. Iya. Ada yang buat tentang, sebenarnya bisa apapun ya. Bahkan mau cerita yang cemen-cemen, asal jangan cabul aja gitu ya. Yang cemen-cemen seperti halnya ada yang industrinya ada bikin persaingan antar pengusaha sushi, itu boleh. Iya. Itu sangat mungkin. Dan pesertanya memang mahasiswa-mahasiswi anak KTKP. Untuk saat ini. Untuk saat ini. Oke. Jadi ke depan tidak tertutup kemungkinan bisa dibuka untuk umum. Betul. Atau kolaborasi dengan fakultas lain. Betul. Iya. Nah itu satu. Terus tadi kan ada Crossroad, terus ada apa lagi? Yang lainnya adalah teman SBM presentasi yang punya lab, kemudian Crossworks. Hari ini akan ada 2 yang presentasi. Pertama adalah dari kreatif, itu ada alumni DKV, tapi kemudian setelah lulus malah buka kursus coding. Oke. Beliau akan cerita tentang bisnisnya dan juga open call untuk UI. Karena coding tersebut akan lebih menarik kalau ada interface-nya. Interface-nya adalah beliau bikin beberapa aktivitas interaktif seperti anggaplah board game yang roll and move gitu ya. Tapi kan visualnya nggak harus monopoli doang dong. Bisa macam-macam. Nah itu UI-nya rencananya mau ditawarkan ke mahasiswa. Nice. Dan yang terakhir ada dari penerbit ITB. Penerbit ITB itu sekarang sudah dalam tanda kutip sudah mulai mandiri ya, karena jadi unit yang memberikan keuntungan ke ITB. Nah mereka itu lagi membangun satu tempat yang isinya adalah mesin-mesin untuk produksi merchandise. Cocok banget kan untuk upmarket. Iya. Cuan lagi. Iya. Cuan dan cuan. Ya, jadi bisa dibilang bahwa si acara di cafe.ip ini sama Dekakon memang cuan buat tetap. Cuma maksudnya aku pribadi lagi ngolah kata-katanya tuh kayak buat membangkitkan kecuanan gitu. Susah cuan. Kan ya, namanya juga gitu ya. Namanya udah kafe, desain kecuanan. Nah, warganet bisa proses sendiri, nggak ikut-ikutan. Perdana ya, aku kira tahun lalu ada. Kuliahnya ada. Ini dapat support dari kuliah manajemen kan ya sebetulnya? Kebetulan saya dosen kuliah manajemen. Manajemen juga sekalian ya. Jadi sebenarnya, ini kalau agak-agak melenceng dikit ya. Sekarang itu kan dalam 3 tahun terakhir itu ada nama programnya MBKM, Merdeka Belajar. Oke. Sebelum ada MBKM, kita susah banget untuk men-trigger masuk. Ini ada kuliah umum. Ini ada dosen tamu. Anggaplah sifatnya open gitu ya, seperti halnya studium general. Itu susah banget ngedatangin mahasiswa. Jadi kalau sekarang, ini ada kuliah umum, kalau ikut, dapat rekognisi mata kuliah. Ini ada project, lo kalau jadi panitianya, dapat rekognisi mata kuliah. Jadi aktivitasnya di-convert jadi SKS. Jadi nggak perlu ngambil mata kuliahnya, selama kegiatannya punya relevansi dengan luaran pembelajaran di satu mata kuliah tertentu, dia dapat nilainya. Tergantung like and dislike dosen. Tergantung performa, apakah dia bisa mendapatkan nilai maksimal atau di bawahnya. Terdikat. Nah itu kan support maksudnya dari awal ya. Tadi kan Mas Wira ngomong juga support. Support API BGI acara event ini apa? Atau karena emang ya udah aja ditembak aja sama apa gitu. Ya. Mas Wir datang ya. Kalau enggak ntar gimana gitu. Iya, intinya sih begitu. Kan Pak Alfa sudah jujur aja. Pak Alfa jujur datang masa berani bilang enggak gitu kan. Tapi sejujurnya memang API BGI saat ini kan kita ya masih zero budget marketing lah istilahnya. Tapi memang kita pengen kerja sama Swadaya. Pengen kerja sama Pak Alfa juga dulu untuk bikin profiling industri. Karena itu penting buat nanti kita asosiasi marketing industrinya juga buat nunjukin bahwa ini saat ini
kondisinya berapa, bisa seberapa besar. Nah, kita bantuan sama Pak Alfa, jadi sekaligus mau rapat. Terus Pak Alfa bilang, udah sekaligus jadi ngasih opening di cafe.ip, oke lah. Terima kasih. Terima kasih juga, Pak. Iya, ya, caranya ya itu mudah-mudahan tahun depan juga acara ada lagi. Jadi warganet yang udah nonton tahun depan bisa datang tinggal cari Pak Alfa. Amin. Mungkin bakal jenggot lebih panjang lagi jika nggak ada. Dipotong dong. Yang penting cuannya lebih panjang lagi. Cuannya lebih. Iya. Mending kita bahas Cuan. spirit Spirit. kesenangan kita terhadap hobi yang kita semua sukain, itu board game sih sebenarnya. Aku pengen dengar tadi kan Pak Alfa udah banyak cerita, dari Mas Wira dulu aja. Mas Wira, dari sejak kapan suka board game? Apakah dari bayi? Apakah sejak Mas Wira tumbuh di atas 185 cm jadi seneng board game gitu kan? Ya, board game kita Atau nggak tabletop in general? nah gitu, cuman harus dibedain juga dulu. Menurut saya bukan nggak harus sih, tapi lebih enak dibedain gini. Banyak kan orang ketika main board game, oh kayak Monopoly ya, which is a fair comparison tuh. Tapi kita berharapnya bisa lebih dari itu. Cuman jadi saya akan bedain kenal board game evergreen sama board game modern lah. Nah, board game evergreen tuh kayak catur, kayak Monopoly, ular tangga, itu umurnya pada ribuan tahun, palingan Monopoly baru 150 tahun lah, belum ya. Tapi kalau kenal itu kan dari kecil, kita suka nggak suka terpapar, dan sebenarnya dulu sih memang sempat ya main catur lumayan menyenangkan juga gitu kan. Tapi kalau kenal board game modern sebenarnya relatif baru 2013 lah, baru tahu bahwa oh board game bisa kayak gini toh, bisa beda gitu. Masih ingat nggak board game pertama di 2013 itu yang mainnya? Waktu itu ngeliat Dominion, cuman nggak terlalu gimana gitu, karena oke. Cuman yang lucu dan kayak bener-bener mind blowing bagiku adalah Flux. Terpaparnya waktu itu kebetulan lagi kuliah di luar, waktu keluar Master of Climate Change di NU di Canberra. Terus iseng-iseng ngeliat di homeroom, kan waktu itu tinggalnya di dorm gitu ya. Cuman terus ada homeroomnya, ada Dominion gitu kan, tapi apa belum kepikiran. Tapi terus jalan-jalan ke pusat kota ada board game store, iseng-iseng masuk terus ngeliat-ngeliat ya, ada Flux, itu cuma $15 apa nggak salah. Beli Monty Python Flux lagi waktu itu kan. Wah, lucu banget men gitu, dan maksudnya kayak udah Flux Monty Python lagi. Betul, jadi Flux lucunya itu sebuah sistem kayak Crosswords gitu kan, itu ada sistemnya, terus bisa IP beda-beda bisa dimasukin. Kerennya, kenapa itu aku bilang keren adalah dengan kartu-kartu aja, dan buat waktu itu gue juga belum nonton semua film Monty Python ya, tapi udah nonton sebagian pun, terus main kartunya tuh ngerti kayak anjing ini referensinya ini, dan kayak mekaniknya apa yang kartu itu lakukan tuh nyambung gitu, kayak jadi seakan kita masuk ke dunia, dan itu kayak anjir bisa kayak gini ya. Jadi itu 2013 ya 2013 sampai sekarang. Kalau Pak Alfa? Oke, kalau saya sama ya. Kalau untuk board game evergreen itu ada suka dan dukanya. Sukanya catur dan sejenisnya, Halma gitu ya. Dukanya adalah Ludo dan Monopoly. Itu traumatis banget. Ini board gamer banget ya. Roll and move ya. Baru keluar dari rumah tiba-tiba ditabrak sama orang dari belakang, masuk lagi kan, sedangkan dan Dunam itu susah banget. Itu sakit hati banget itu. Yang kedua Monopoly, karena saya memang nggak jago bisnis gitu ya. Yang termasuk bangkrut duluan saya. Jadi anti lah. Makanya kemudian berikutnya saya dikenalkan board game gara-gara saya dibisikin oleh bisikan sesat. Siapa di namanya? Developer Petwar. Petwar. Iko sama Markus. Ya. Waktu itu saya lagi riset tentang bagaimana membuat wayang menjadi lebih kontemporer. Ya. Keren tuh. Terus ya itu, dua developer Petwar bilang, Bapak, gimana kok jadiin board game? Wah, apaan tuh? Gimana? Tahun berapa itu? 2015. Jadi pas lagi rame-rame BGC, saya bikin yang Ayo Dia. Oh, iya. Rilis 2016. Nah, sejak itu saya sih sebenarnya nggak terlalu asik main board game. Kalau saya lebih senang lihat yang main board game. Jadi bahasanya Bapak yang ngasih bonus-bonus ke live stream atau kira-kira begitu gitu ya. Jadi viewer. Yang menarik adalah saya belajar board game itu bukan karena memainkan, tapi mengamati pemain. Masih ingat board game? Salah satu yang disukai adalah yang waktu itu yang diamati adalah Tokaido, kemudian Pandemi gitu ya. Jadi gini toh mainnya, gini toh. Dan tapi yang saya suka adalah karakter Indonesia.
board game yang khas karakter Indonesia adalah board game yang bahkan di putaran terakhir kalau bisa nyikut dan menang, wah itu nikmat banget. Ya. Lempar kecoa. Lempar kecoa. Nah, makanya Ayo Dia itu dibuat seperti itu. Udah mau menang tiba-tiba dibongkar. Wah, Iya, kan yang menang satu putaran aja masih digugat gitu. betul sekali. Iya. Superfood itu termasuk itu tuh. Sikut-sikutan di detik Iya. terakhir itu. Iya, bahaya banget. Nyebelin banget lah. Iya. Yang bikin juga nyebelin banget. Nah, kan tadi suka board game kan memang pada akhirnya jadi kesengsem, jadi pengen lebih memberikan lebih gitu ya. Nah, kalau dari Pak Alfa sama Mas Wir sendiri, lihat dari kacamata masing-masing ya, perkembangannya secara industri gimana, secara ekosistem gimana, secara komunitas gimana, secara habit gimana gitu. Ini mungkin aku kasih yang awal. Kan sekarang sudah zamannya orang keluar lagi. Ya. Masker ya emang buat sakit aja gitu. Pada akhirnya gitu kan. Ya udah walau alam lo kenapa enggak gitu kan, yang penting masih pada ngumpul. Terus kafe-kafe mulai banyak, event-event mulai bertebaran. Yang saya tahu aja saya diajakin main biliar udah berapa orang, banyak tempat biliar baru juga di Bandung gitu. Tuh. Dan banyak board game cafe juga baru di Bandung gitu. Nah, gimana menurut Pak Alfa gitu perkembangannya? Kalau perkembangan menurut saya potensial. Hanya memang industri pasar ya, bukan industri pasar board game di Indonesia itu cukup niche demand-nya. Okay. Mereka lebih cenderung untuk mendahulukan produk-produk luar yang memang sudah pasti lebih bagus gitu ya. Sudah usia dan pengalaman jam terbang produksinya dan juga perancangannya sudah lebih tinggi dibandingkan developer di Indonesia. Tapi tetap peluang. Peluangnya di mana? Kalau karena saya ya, sebagai pengajar, saya melihat peluang board game di Indonesia itu adalah dari level pendidikan. Masuk sebagai alat peraga edukasi. Karena ada serious games gitu ya. Serious game bukan berarti memang harus mengajarkan, tapi serious game adalah sebuah board game yang kalau kita mainkan pun secara fun, kita dapat ilmu di situ. Nah, itu yang kemudian diterapkan di kelas-kelas board game. Jadi dalam bahkan rencananya ini kan pameran ini sebenarnya adalah presentasi tugas UTS. Oke. Ya. Tugas UAS-nya itu berdasarkan praktek-praktek yang biasa saya lakukan dari tahun 2020. Tugas UAS-nya adalah membuat board game yang bisa digunakan untuk mengajarkan. Jadi kalau sampel-sampelnya ada board game matematika, ada board game tentang IPA, bahkan ada board game tentang astronomi, gitu ya. Ada board game yang mengelola kebun binatang. Itu kan IPA banget ya. IPA dan manajemen ya. Kalau duitnya kurang, kita harus jual binatang. Yang penting jangan harimau yang mati ya. Jangan. Dan lain sebagainya. Oh, gitu. Tapi industri kita sebenarnya potensial. Hanya memang karena Indonesia itu heterogen. Karakternya heterogen. Jadi akan susah kalau kita masuk ke niche market. Tapi potensial banget untuk ke pasar muda, pasar baru yang memang ternyata saya bisa belajar ya sambil main. Wow, itu kan potensial untuk jadi marketnya board game developer yang lebih advance. Kalau kita mau ngomong, saya anggaplah yang Fantasi dan kawan-kawan. Tapi memang tidak dalam 1-2 tahun ini. Potensinya ada gitu. Potensinya bukan ada, besar. Potensinya besar. Karena apa? 2045 mereka akan jadi generasi emas. Artinya apa? Generasi cuan. Cuan ya. Besar itu untuk board game developer. Tapi memang 20 tahun lagi ya. Tapi aku pengen cerita dikit. Jadi kayak sekarang itu kan zaman makin digital. Hati makin digital, kurang analog. Alangkah baiknya kita mengexperience sesuatu yang lebih analog, yang bisa kita pegang, bisa kita cium, bisa kita raih gitu, bisa kita experience bersama gitu. Dan yang kedua adalah sosial media itu kan merubah pola hidup kita, terutama Gen Z apa segala macam gitu. Terbiasa dengan sosial media, di mana itu jadi part of life. Dan di sosial media itu algoritma adalah segalanya, Pak. Dan banyak orang bilang ketika zaman makin digital kita makin tahu segalanya. Tidak. Karena yang mengatur kehidupan kita di digital ada algoritma. Jadi algoritma itu dari mana yang paling utama? Dari hobi, dari passion, dari apa yang diklik. Misalkan saya senang lihat binatang atau enggak lihat wanita cantik gitu kan, keklik, ke like gitu kan. Besoknya tiba-tiba isi feed saya itu semua gitu. Ketika kita menginginkan di era digital kita pengen dapat informasi yang baru, malah kita tutup. Gitu. Itu jadi kayak suatu yang aneh sekali gitu. Dan menurut aku pribadi, hobi
board game ini alhamdulillahnya bagiku, aku nggak tahu ya, lebih banyak manfaatnya daripada mudorotnya. Dan itu yang harus disampaikan gitu ke masyarakat yang sekarang kayak lebih banyak mudorot aja gitu daripada manfaat. Betul. Iya. Jadi kayak pengen ada apa ya? Pengen ada holy war gitu. Bahasanya. Kita butuh satu pembenaran, satu momen gitu ya. Mungkin Mas Wira mungkin bisa sharing dulu. Ini kan sebenarnya kan pasca pandemi adalah momen ya. Betul. Mungkin dari Mas Wira, saya yakin juga akan melihat ini sebagai satu potensi, tapi mungkin sudut pandangnya sedikit berbeda nih. Iya. Ya, memang jelas potensinya besar dan saya senang melihat pasca pandemi ini menjamur lagi kok kafe-kafe board game dan board game shop yang kebanyakan board game shop bertahan tapi memang jadi online kemarin-kemarin karena ya udah strategi bertahannya begitu. Tapi menurut saya bahwa menjamur kembali itu menunjukkan memang potensinya besar. Orang Indonesia demen nongkrong, bahwa demen nongkrong not necessarily mean demen main game itu satu hal yang perlu kita kulik lagi, gitu kan? Dan memang kita selalu mencari third spaces itu, gitu. Third spaces adalah tempat ketiga di mana abis kita kerja selain kita pulang kita kemana dulu lagi gitu atau kan. anak-anak kuliah gitu Nah, habis kuliah ya pulang habis males kosan atau betul. mau pulang apa dan memang benar kita semakin digital gitu tapi saya sih nggak takut karena buktinya juga istilahnya renaissance kedua board game gitu. Renaissance pertama board game mungkin tahun 90-an dengan Catan gitu kan itu yang somehow mengcapture imajinasi banyak orang. Saya rasa sih kebanyakan di dunia saat ini bukan benar kata Pak Alfa tadi soal pengalaman pengembangan, pengalaman produksi benar, tapi menurut saya lebih penting lagi pengalaman marketing gitu. Itu yang membedakan. Itu kenapa sih sebenarnya board game modern dari tahun 50-an juga ada. Tapi somehow marketingnya Catan mungkin di tempat yang tepat, di waktu yang tepat, jadi dia mencuat banget gitu kan. Cuman renaissance kedua board gaming malah bisa dibilang baru 14 tahunan yang lalu lah kira-kira dengan adanya Kickstarter. Jadi Kickstarter itu juga salah satu contoh bahwa hobi seperti dirimu bilang bisa mendobrak bubble algoritma itu. Betul. Gitu kan ada keinginan baru. Nah, bahwa kita udah menjamur kembali ini menunjukkan bahwa potensinya besar gitu kan. Bahwa banyak dari kafe-kafe non board game pun mulai ada board game-nya. Bahkan pernah ada chain tempat makan cepat yang boleh sebut aja nggak sih gitu. Boleh. Abnormal juga pernah naruh board game tapi evergreen ya gitu kan. Ada gitu, nggak banyak orang yang ngeliat tapi it's there, shelf-nya ada hampir di semua abnormal kayaknya ya, di kebanyakan pada waktunya ada gitu. Nggak ada yang bisa ngajarin masalahnya, jadi orang harus tahu sendiri. Nah itu masalah utama. Cuman buat board game evergreen kan biasanya orang-orang udah tahu cara mainnya. Iya. Nah itulah tantangan menurut saya bagi orang yang mau meraup keuntungan di pasar board game Indonesia adalah marketingnya memang yang berat. Itu gimana kita bisa meyakinkan orang taruh aja dulu di sana, paling nggak kelihatan, atau juga harus naruh orang untuk jadi GM-nya, untuk jadi game masternya, untuk nunjukin ini nggak susah kok, untuk bikin orang mau nyoba. Setelah orang mau nyoba, nanti mau nyoba yang lebih advance lagi, bahkan mungkin orangnya nanti akan nyari tempat di mana sih ada cafe board game yang serius. Nah, hal seperti itu yang memang jadi tantangan kita, gitu. Tapi potensinya jelas sangat besar. Tapi saya yakin bukan cuma untuk edukasi juga benar kata Pak Alfa ya, bahwa dengan adanya MBKM, bahwa dengan adanya makin banyak alat bantu, alat peraga edukasi, ya itu juga kesempatan masuk untuk board game. Gitu. Dan harapannya dengan lebih banyak orang terpapar board game non evergreen dari kecil, itu ketika nanti udah gede akan mencari. Gitu. Memang algoritma bikin bubble betul, tapi sebenarnya kan keterbatasan fisik juga dari dulu bikin bubble. Maksudnya dari zaman dulu juga kita kalau nggak punya banyak tenaga dan atau akses untuk ke tempat board game ke apa ya kita nggak kepikiran. Tapi kita bisa menggunakan kok algoritma digital itu untuk bikin ada loh tempat board game di sini. Terus orang akan melihat ternyata nggak jauh, ke sana deh coba-coba iseng-iseng gitu. Siapa tahu cocok. Nah, emang harus kita sama-sama marketingin. Terima kasih juga dengan warga hobis udah ngadain kayak ini kan juga usaha kita untuk mendobrak bubble tersebut. Iya. Sebagai sarana media juga sih. Nah, tadi Mas Wira kan dari perspektif pribadi, kalau dari perspektif asosiasi. Menurut saya juga bahwa asosiasi itu ada, gitu, bahwa merasa memang ada potensi, memang masih perlu mencari kolaborasi, mencari bantuan, gitu jujur aja gitu, dan bahwa kita berasosiasi kan karena kita sadar kayak ada hal-hal yang nggak bisa kita lakukan sendiri, begitu. Asosiasi sangat heterogen, isinya ada akademisi seperti Pak Alfa, saya desainer board game gitu, ada banyak frontliner, ada banyak retailer gitu kan, ada banyak yang ingin jadi distributor, publisher, ada yang sudah bergerak di pengadaan alat peraga edukasi juga, gitu. Dan memang ya udah kita bersatu, yuk kita coba cari cara untuk berkolaborasi. Harapannya kalau kita gerak sama-sama bisa cross seeding juga gitu. Karena selama ini misalnya
Pak Alfa edukasi ya udah ketemunya mahasiswa jadi tahu gitu kan. Cuman itu apakah bisa tap in dengan teman-teman yang di retailer? Ini mahasiswa ada yang tertarik nggak untuk datang ke tempatnya misalnya, atau untuk mau jadi desainer, mau jadi publisher, apapun itulah. Gitu. Jadi memang bahwa kita mau bersatu itu juga menunjukkan potensinya ada, kita percaya ada gitu. Tapi memang kadang-kadang kalau sendirian bingung kita harus ngapain lagi, karena scope kita juga terbatas, tenaga kita juga terbatas kan. Dan kita pasti memperjuangkan, kayak saya sebagai desainer juga ketika punya game pasti saya iklankan, pasti saya ngubungin retailer lain, mau nggak dan sebagainya itu. Retailer pun juga mikirnya oke ini daerah saya, ini kita juga ngiklanin online, mereka ngiklanin di lokasi mereka berada, tapi ada batas juga. Ketika kita berorganisasi, harapannya batas-batasan itu bisa jadi lebih besar gitu kan. Ya. Jadi ini ya, selain support system, safety net juga ya buat si ekosistem sama industrinya sendiri. Semoga ya. Nah, tadi kan Mas Wira sama Pak Alfa juga cerita tentang menjadi sebuah board game designer. Buat yang belum tahu, jadi Mas Wira juga selain ketua API BGI juga board game designer. Udah ada beberapa board game-nya. Bisa kalian cek juga nanti nama board game-nya juga ntar kita update juga ya, di podcast-nya. Yang paling pertama adalah Superfoods. Terus ada Nin yang baru belum keluar, kemarin gua playtest, menarik juga, seru juga gitu. Dan paling ngobrol-ngobrol sedikit gitu. Mas Wira, dari kapan akhirnya pengen ngejar bikin board game? Ya, saya kan tadi bilang terpaparnya 2013, tapi sebenarnya pas di sana juga nggak terlalu sering main. Malah sering mainnya tuh pas balik ke sini, habis lulus 2014 Juli lah. Iseng-iseng, kan nyari Facebook gitu kan, ada nggak grup board game, ada beberapa Indonesia, iseng-iseng nanya, ada yang tinggal di Kalibata City nggak gitu. Ternyata ada 4-5 orang yang diem-diem baik gitu, mereka nggak pernah main bareng gitu. Karena Kalibata City kan juga itu kota sendiri ya, banyak gitu isinya. Cuman, jadi mereka nggak mikir kayak, nggak ada kali orang sini. Cuman iseng-iseng aja, ternyata banyak yang nyaut, terus kita jadi main bareng. Nyaut juga, lu juga? Iya, makanya gitu. Terus ya udah gitu, terus jadinya main bareng setelah setahunan gitu tuh teman-teman, ada temen almarhum yang tiba-tiba bilang kita mainin game orang mulu, kita bikin sendiri yuk, terus nanti kita saling playtest gitu kan. Almarhum kebetulan beliau meninggal 2 tahun lalu gitu kan. Dani beliau memang kerjaannya pada waktu itu dia programmer, desainer board game digital gitu kan. Desainer game digital tapi juga kepikiran kayak ya udah mau bikin board game juga. Dan saya rasa juga beliau merasakan kenapa sih juga renaissance board game modern kedua itu baru 10 tahun terakhir, karena walaupun kita makin digital, walaupun kita senang nonton film bla bla bla, main game digital, tapi ada kok kita tactile feelingnya nggak tergantikan dengan board game. Gitu, bahwa kita megang sesuatu bisa lucu-lucu, bahwa ada interaksi manusianya. Kita bisa main board game online, game online bareng, kita bisa sambil chatting, sambil Discord, tapi rasanya beda dengan kita satu meja fokus ke satu hal. Betul. Dan bareng lah saya akan bilangnya gitu. Betul. Nah, beliau ngajak, terus saya kepikiran gitu. Waktu itu kerjaan saya juga, saya modeler soal lingkungan gitu, saya emisi soal energi gitu kan. Dan terus saya awalnya, kita kan bikin desain dokumen dulu. Awalnya saya bikin soal RPG lah, standar lah ketinggalan gitu. Tapi somehow kayak kesambat petir, terus sadar bahwa jujur kan, masa kita bertahun-tahun bikin model gitu kan, terus baru sadar kayak sebenarnya sebuah game itu model juga gitu kan. Jadi game pertama saya malah bisa dibilang serious game gitu. Namanya judulnya emisi gitu kan, dan emang gunanya untuk ngajarin orang, untuk tunjukin kenapa sih climate change sebuah wicked problem, sebuah permasalahan pelik. Kenapa sih climate change susah diselesaikan oleh hanya satu orang gitu. Dan itu ada gini, game digital seringkali karena user interface-nya menutupi banyak hal, orang jadi nggak dapat esensinya gitu. Karena udah gampang aja, dia nggak mikir. Cuman ketika bermain board game bareng gitu, saya sendiri udah capek ngajarin emisi kasarnya. Udah ngadain workshop di mana-mana ratusan kali, udah bosen lah gitu. Tapi memang jadi semua itu terbayar ketika tiba-tiba ada orang yang main, terus tiba-tiba gitu loh, gitu dapat insight itu gitu. Jadi serious game bisa mengajarkan tanpa mendikte gitu. Oke. Ya. Kalau Pak Alfa sendiri kan maksudnya Bapak sebagai dosen juga, dari guru juga, dan mengencourage murid-muridnya, mahasiswa-mahasiswi untuk membuat board game, pasti ada yang Pak Alfa bikin juga. Ada, walaupun sebenarnya tidak saya bikin sendiri ya. Jadi board game mungkin card game pertama saya adalah Ayodhya. Ayodhya. Itu juga berasal dari riset tentang wayang. Gara-gara dikomponin teman-teman dari Petworld, keluarlah Ayodhya. Nah, setelah itu saya sih mengikuti prinsip dari kenapa saya mengajar, yaitu untuk menambah dosa lebih banyak lagi. Karena saya arsitektur, satu saya arsitektur, waktu itu bilang dosa arsitek itu seumur bangunan. Nah, kalau gitu ya udah saya jadi dosen.
dosen itu adalah sumur mahasiswa yang mengaplikasikan teori-teori saya. Iya, iya, iya. Kalau Iya. salah selama Iya, ini. iya. Salah. Iya, Suatu sampai akhir zaman. iya, iya. Iya. Nah, dari situ kemudian ternyata bahwa board game bisa menjadi sebuah media yang menginformasikan banyak hal gitu ya, Betul. tidak hanya belajar. Betul. Nah, di situ yaudah daripada saya bikin board game cuma bikin satu, diperbanyak juga sesuai dengan dompet saya gitu Iya, ya. iya. Yaudah saya usul, gimana kalau ada mata kuliah board game? Sudah ada lebih dari 100 mahasiswa, minimal satu kelompok mahasiswa itu sekitar 5 orang, berarti anggaplah udah 20 board game gitu ya, sudah 20 board minimal prototype. Iya. Alhamdulillah kalau kemudian dari situ bisa diterbitkan gitu ya, artinya kan dosanya makin besar. Ngomong-ngomong mata kuliah board game, kayak tadi agak lewat dikit. Akhirnya ada di ITB mata kuliah pilihan. Ya. Board game itu gimana? Oke. Jadi tahun 2019 itu memang harusnya adalah perubahan kurikulum, tapi kita memfokuskan lebih banyak, memperbanyak mata kuliah pilihan sebagai pilihan profesi yang bisa diambil kalau mahasiswanya lulus. Oke. Dan itu dikaitkan dengan fenomena-fenomena desain yang ada di masyarakat. Nah itu kembali lagi ke second renaissance-nya yang kalau di luar itu anggaplah awal tahun 2000-an. Tapi kalau di Indonesia mungkin baru tahun 2012 ke belakang lah ya. Saya bilang, kita ada game design, tapi lebih fokus kepada digital. Kenapa nggak kita bikin board game sebagai salah satu mata kuliah pilihan? Alasannya adalah sesosial-sosialnya digital game, kita ngomong dengan interface, Betul. bukan dengan orang. Betul. Board game itu kita bisa berinteraksi langsung, tahu reaksi lawan seperti apa, bahkan menzolimi yang lebih tua kalau perlu gitu ya, kalau pengen gitu ya. Kapan lagi kita bisa mengalahkan orang tua kita? Bahkan Kapan lagi mencaci maki bahasanya, tapi ya ini role play-nya. Menghibur itu bahkan menzolimi. Iya. Dalam game aja dong. Dalam game, tidak keluar dari game Iya, gitu ya. Safe space. Nah, itulah dengan itu ya udah. Kenapa tidak? Dan saat itu yang mempunyai kompetensi atau mengembangkan kompetensi board game sebagai kompetensi pengajaran di DKV ITB baru saya. Ya udah. Kalau udah ngusulin harus terjun. Tapi ada tembusan juga ke dekan sama segala macam. Kan itu kan baru gitu, maksudnya baru. pure belum ada gitu. Bukan perpanjangan dari mata kuliah apa gitu, bukan perubahan. Nah, proposal ini memang kemudian karena sifatnya adalah mata kuliah pilihan itu tidak menggunakan, perlu ada ketok palu dari senat istilahnya yang levelnya lebih tinggi ya, senat akademik. Nggak perlu. Nggak perlu, cukup Dekan. dekan tahu dan melihat bahwa ini memang dibutuhkan. Oke. Beliau tanda tangan, dibuka tahun 2020. Oh. Jadi perjuangannya cuma setahun gitu. Alhamdulillah setahun, dari tahun 2019 ke 2020. Dan alhamdulillah masih berlanjut. Dan insya Allah di kurikulum baru 2024 juga termasuk salah satu mata kuliah yang masuk dalam konteks spesialisasi. Jadi 2024, sedikit OOT dikit ya. Kurikulum ITB 2024 itu tidak ngomong tentang peminatan sistemnya. Karena kalau peminatan itu dia ngunci. Orang nggak boleh bisa pindah ke peminatan lain. Kalau zaman dulu kan maksudnya udah minat, udah nggak bisa. Nggak bisa. Karena tabrakan. Nah, kalau ini sistemnya disebut dengan spesialisasi. Spesialisasi. Okay. Satu mahasiswa bisa mengambil lebih dari satu spesialisasi. Dengan SKS sama? Total SKS 144 SKS. Iya, tapi mata kuliahnya tidak dikunci untuk artinya kalau sudah ngambil desain grafis, dia nggak boleh, kalau dulu dia susah untuk ngambil mata kuliah atau mengambil peminatan multimedia. Betul. Tapi karena sistemnya spesialisasi, selama jumlah mata kuliahnya kalau digabungkan 144 SKS atau maksimal 160 SKS, dia bisa ngambil lebih dari satu spesialisasi. Dan salah satu spesialisasi yang akan dibuka kalau tidak ada halangan adalah permainan dan aplikasi interaktif. Jadi game design, board game termasuk. Nice. Jadi boleh tanya kira-kira berapa SKS dari 144 yang dibebaskan? Karena kalau dulu gitu kan, Iya, gue cuma 8 kalau nggak salah yang bebas gue ambil. Maksudnya dulu tuh gitu. apa ya? Kuno gitu. Bukan kuno bisa gitu. Kalau berdasarkan kurikulum 2019 itu bisa 16 sampai 19 SKS. Lumayan satu semester pilihan. sendiri. Itu pilihan ya. Nah, sekarang dengan sistem spesialisasi minimal 9 SKS, maksimal 27 SKS untuk satu spesialisasi. 1,5 semester itu kan. Dan itu pun juga sebenarnya apa? Mahasiswa boleh mengambil spesialisasi atau dia ngambil ya saya kesini mau, kesana mau. Jadi nggak terlalu kuat spesialisasinya, tapi pokoknya mata kuliah saya suka. Jadi sifatnya benar-benar kayak parasmanan ya. Iya. Apapun bisa dicomot gitu. Tapi tentu dengan putusan dosen
terkait juga Pembimbing. sama pembimbing juga. Betul, Terkait. betul. Nah, Ya. nggak bisa semerta-merta harus Pokoknya asal comot nggak bisa. Bisa, Tapi oke. enak banget lah bro, zaman kita kan cuma 8 SKS, sekarang Iya. 1/5 dari 144 tuh Iya. boleh. Nah, gitu. maksudnya kalau dari kacamata si mahasiswa-mahasiswi juga kan, mereka jadi lebih open juga kan, buat ngulik sebenarnya. Betul. Betul. Kalau dulu kan kita nggak bisa ngulik, gitu. Nggak bisa. Nggak bisa. Iya. Gitu. Seru ya jadi mahasiswa sekarang jadi. Oh iya, mahasiswa kuliah lagi? Anyway, ini kayaknya juga Pak Alfa lagi ditunggu. Paling ada pertanyaan terakhir dari aku yang biasa aku tanyain ke narasumber atau teman-teman yang hadir di obrolan warga hobis. Pertanyaannya adalah baik untuk Pak Alfa sama Mas Wira. Kalau ketemu orang biasa atau orang awam tersebut nanya, Pak Alfa atau Mas Wira, apa arti board game buat kamu? Apa arti board game buat lo? Tapi cuma bisa satu kata doang. Satu kata. Nggak boleh satu frase pun nggak boleh. Satu nada? Satu nada boleh, satu frase boleh kayaknya. Kayaknya gue harus revisi lagi ya. Kurang kuat nih secara defense. Ya udah. Anyway, ya you get the point. Ya, mungkin dari Mas Wira dulu. Gue pengen bilang coba dulu, eye opening atau coba dulu deh, gitu kan. Eye opening atau coba dulu. Coba dulu aja. Pilih satu. Eye opening atau coba dulu. Gue akan bilang eye opening deh, gitu. Karena harapannya buat orang-orang yang pengen matanya terbuka, gitu kan. Coba macam-macam board game, gitu. Bisa membuka, gitu. Kayak bisa kaget, board game bisa mensimulasikan sesuatu yang segitu kompleks, segitu dalam. Apalagi main Illuminati ya. Matanya kebuka tiga. Nah, Ya. Ada board game namanya Illuminati. Itu board game-nya sekarang udah entah di mana. Tahun 94 ya. Sudah dibeli sama Udah di-ban kayak atau diambil sama Illuminati beneran gitu. Karena itu sis banget. ya itu lucu, gak cuma masih kan itu that play, gue tahu tuh game Richard Garfield, Scott. Bukan, Itu temennya. yang bikin Munchkin kan? Iya, Dia cuma kan itu that's fucking cheek Itu gue juga. pernah main. Bener, gue tahu. Kita di mana itu hilang gitu. Kita di universe yang beda kayak. Itu kan tangin cheek soal Illuminati, semua konspirasi teorinya gitu-gitu dimasukin ke sana. Dimasukin Lucu ke sana, emang. dan itu bener kejadian gitu. Anyway itu Pak. Nah jadi Mas Wira tadi bilang coba dulu. coba dulu atau eye opener? Eye opening gitu. Jadi Coba dulu apa nih? eye opening. Jadi harapannya teman-teman bahwa nonton ini juga pengen dong matanya dibuka gitu, pengen dong experience something new gitu kan. Eye opening. Okay. Pak. Kalau saya mungkin menggunakan istilah yang agak-agak ini lah ya, wibu lah ya, isekai. Wah, isekai. Karena kita merasa pindah ke dunia lain kan. Tuh. Iya, Role play, it's a role play. Tapi ya bahasa kalau satu kata ya isekai. Isekai. Kita terlempar ke dunia lain. Iya. Menarik. Terisekai. Ya, that's nice. Eye opening dan terisekai. Ya ini Illuminati banget sih. Anyway, terakhir pertanyaan udah paling harapan dan keinginan. Sebenarnya yang paling pertama harapan dan keinginan Pak Alfa untuk acara di cafe.ip untuk tahun ke depan gimana? Kalau dari Mas Wira baik secara individu maupun secara asosiasi gimana event tersebut? Oke. Ya, terima kasih. Kalau saya harapannya adalah acara ini bisa berlanjut ya. Tidak setiap tahun, kemudian makin besar, makin banyak, dan kita bisa men-trigger peserta pameran ataupun yang berpartisipasi hadir dalamnya itu untuk tadi eye opened, gitu ya, mind blown, dan terisekai. Tentunya besar. Jauhnya kalau kita ngomong yang dalam skala Indonesia, bahwa Indonesia menjadi salah satu pegiat industri board game dunia yang diperhatikan. Amin. Terus terang ya, kalau saya pengalaman ikut Asian Board Game Festival November lalu di Singapura, agak sedih. Kita negara besar, tapi kita masih sebagai pasar, belum sebagai developer. Ya udah saatnya, apalagi ngejar Indonesia emas ya guys. Betul. Jadi what's done is done gitu, nggak usah taruh MK apa segala macam, udah jalanin aja. Bikin partai lagi betul. Beda ya? Partai board game. PGI. Ya. Kalau dari Mas Wira, harapan saya, kenapa sih saya event. Untuk eventnya. Untuk event dulu. Untuk eventnya sebenarnya berhubungan juga dengan itu ya. Eventnya tentunya semoga ada terus Pak. Kita perlu lebih banyak board game event, jelas kan? Jelas.
semoga makin banyak yang tertarik untuk ngedesain game dan bukan cuma buat UTS, bukan cuma buat di kelas ini, Bukan hanya mengejar nilai saja. betul gitu kan, untuk ngembangin lagi mekanisme board game baru gitu, selalu kayak wow gitu ketika ada orang anjir bisa bikin mekanisme permainan seperti ini gitu kan. Dan ya itu saya pengen terwow terus dengan game-game baru, pengen punya banyak lebih teman main baru gitu. Dan harapannya kalau ada lebih banyak board gamers yang pemain maupun developer kan kita punya lebih banyak teman gitu, teman main, teman develop game baru, itu seru. Supaya konteksnya sini main sama Om itu Gak gitu. nggak konteks negatif. Padahal mau aku bilang the more the merrier gitu kan, cuma jadinya agak Kan berhubungan sama tadi kan kayak dirimu bilang kan udahlah gitu kan, kita yang penting kita bikin, kita berkarya ya, dan juga harapannya bisa berteman lagi kan, kita Betul. sama-sama mau Indonesia lebih baik. Amin. betul. Amin. Betul. Ya. Merdeka. Merdeka. Dan yang paling utama adalah dengan semakin adanya event ini jadi event annual dan asosiasi juga saling membantu, insya Allah makin cuan bareng, cuan gitu ya. Teman cuan juga. Temen cuan juga ya udah. Itu harus lebih dalam. Cuan. Kayak penutup slogan kita kayak teriak cuan. Nah ya. Anyway, atur nuhun warganet udah dengerin podcast kita sekarang. Balik lagi buat kita dari Warga Hobis dan bersama gue adalah Pak Alfa dan Mas Wira. Kita bertiga undur diri. Terima kasih untuk waktunya untuk dengerin ocehan-ocehan kita, obrolan-obrolan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Tiga. salam. Cuan. Beneran. Motivator gitu. Jangan lupa klik like di video ini kalau kalian suka, share ke siapa aja yang penasaran tentang konten tabletop games, dan tulis keinginan kalian di kolom komentar. Kira-kira buat next episode topik apa yang bakalan seru buat kita bahas. Terakhir, subscribe channel YouTube kita dan tekan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan informasi serta obrolan seputar dunia tabletop games di Indonesia. Follow sosial media kita di Instagram, Facebook, dan TikTok @wargahobis, dan cek di sini untuk video Warga Hobis lainnya. Gue Vito dari Warga Hobis, signing out. Salam warganet.